Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam ilmu berkelanjutan, salam dari saya Kang Kobel. Semoga hari ini masih diberi kesehatan ya, dulur-dulur, saudara-saudaraku, teman-teman sosial media. Ini saya mau rombak mesin cuci satu tabung ya, karena kontrol panelnya rusak, jadi saya manualkan aja. Jadi ini nanti saya prosesnya ngebongkar bagian atas dulu untuk membuang bagian-bagian yang tidak terpakai lah. Kita bagi-bagi nih nanti posisi timer. Jadi yang dibutuhkan di sini timer pengering satu, timer pencuci satu, sama saklar on off buat buka klep air di bagian bawah ya satu. Jadi kita butuhkan cuma 3 item aja. Nah ini sebelumnya saya bersih-bersihkan lah kotoran yang ini. Mesin cuci ditaruh di terasan ya, ditaruh di terasan rumah, jadi kena matahari ya, kena bias matahari sama kena tempias air hujan juga. Ini saya proses bersih-bersih dulu mumpung saya buka. Jadi ini rencananya mau saya manualkan. Nanti videonya, di dalam video ini saya kasihlah gambar yang saya janjikan untuk memanualkan skemanya. Ini skema yang saya biasa pakai ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membaca gambaran saya ya. Mungkin ada juga gambaran atau skema yang lebih praktis dari kawan-kawan yang ada di channel sebelah ya. Mungkin ada yang lebih efisien, tinggal tergantung teman-teman lah. Kalau saya sih kayaknya seperti ini bisa saya pakai selama ini seperti ini. Tinggal nanti kalau kita mau proses membuatnya, kita tes dulu satu-satu, proses cuci dulu. Jadi di awal pertama itu kita harus membuat mesin cuci ini gimana caranya bisa memproses untuk mencuci ya. Artinya kalau kita putar timer pencucinya, dia bisa putar kanan nanti mati, putar kiri, begitu juga terus menerus sampai timer itu mati sendirinya. Jadi kalau proses pertama teman-teman buat dulu proses pencuci ya, seperti yang saya maksud. Kalau mengenai posisi timernya di mana diletakkan, itu tinggal tergantung teman-teman lah. Dibuatkan sedemikian rupa agar cukup di bagian ruang bagian belakang ya. Kita tinggal posisikan aja, atau kita tinggal membagi-bagi lah posisi pasnya timer pencuci, timer pengering, serta saklar buangan klep airnya. Jadi itu kita nggak perlu kita kasih caranya, tinggal teman-teman gimana caranya dia bisa nempel di bagian belakang dengan diikat pakai baut ya. Kalau ini kita ceritanya tinggal membuat skema jalur pengkabelannya aja lah. Itu kan di timer pencuci itu ada 3 kabel ya. Kalau saklar juga ada 3 kabel. Kalau untuk saklar 3 kabel itu maksudnya biar supaya menghidupkan lampu. Kalau mau buat 2 aja juga nggak apa-apa. Jadi yang kabel kuning, kabel pelat kuningan itu nggak usah dikasih juga nggak apa-apa, tapi lampunya nggak hidup ya. Jadi timer pengering itu 2 kabel. Saya ingatkan lagi, untuk timer pencuci itu ada 3 kabel kalau nggak salah. Yang di pasaran tuh warnanya coklat, api masuk, merah sama kuning itu api keluar, yang arah ke motor kapasitor ya, yang untuk memindahkan putar kanan dan putar kiri. Jadi mudah-mudahan ini solusi bagi teman-teman bila ada mesin cuci yang di rumah yang kira-kira panelnya tidak berfungsi dengan baik akibat rusak. Jadi kita manualkan aja lah. Jadi nanti bagian panel kita potong aja, itu yang menuju arah kabel yang menuju arah panel kita potong. Jadi kita urut kabel-kabel yang kita butuhkan dari bagian motor ke atas, kita tandai lah warnanya. Jadi mungkin teman-teman paham ya yang saya maksud. Itu nanti di motor
dinamo atau motor penggerak mesin cuci itu kan keluaran ada 3 kabel ya, tergantung merek sih, terkadang warnanya berubah-berubah tergantung mereknya mesin cuci, tapi biasanya ada 3 kabel. Teman-teman kalau mau lihat bagian mana kapasitornya warna apa, dilihat aja bentukan kapasitornya. Nanti kan kapasitornya itu ada 2 kabel ya, ada 2 kabel kaki kapasitor, ada 2 kabel. Jadi yang di 2 kabel arah kaki kapasitor itu nantilah yang bakalan masuk ke bagian timer pencuci ya. Jadi yang satunya lagi nanti yang arah motor itu dilangsungkan ke AC. Misalnya nih ada 3 kabel warna biru, merah sama kuning. Yang merah sama kuning itu arah ke kapasitor, 2 kaki kapasitor warnanya merah sama kuning. Arah biru kawan-kawan masukkan aja ke AC langsung, dan AC yang satu lagi masukkan ke arah timer yang kabel warna coklat. Jadi nanti yang merah dan kuning kapasitor itu masukkan ke bagian timer pencuci. Jadi nanti kan bila diputar tombol timer pencucinya kan dia berpindah-pindah, putar kanan nanti putar kiri. Seperti itulah. Ini masih saya pelajari dulu kabel yang mengarah ke atas. Jadi nanti gambarnya juga saya kasih tahu. Ini sedikit saya kasih penerangan lah. Yang penting saya kasih tahu kuncinya kalau di motor penggerak motor mesin cuci itu ada 3 kabel yang keluar dari motor, dan yang 2 kabel mengarah ke kapasitor, dan yang 1 kabel dari motor itu langsungkan di AC. Lalu AC yang satu lagi masukkan ke bagian timer pencuci yang kabel warna coklat. Baru spin yang keluar kabel yang keluar dari timer warna merah dan kuning itu digabung jadikan satu ke kaki kapasitor masing-masing ya. Artinya dijadikan satu itu bukan kakinya di jumper kapasitornya dijadikan satu, enggak, maksudnya yang kaki kapasitor itu kan ada 2, jadi dimasing-masingkan lah. Yang satu masuk ke kaki yang satu lagi masuk ke kaki yang satu lagi gitu, dari saklar ya menuju ke kapasitor. Jadi seperti itulah. Nanti gambarannya juga saya kasih tahu lah, gambaran yang saya maksud, mudah-mudahan mengerti. Ini masih saya pelajari kabel yang mengarah ke atas, mau kabel yang mana aja yang kita pakai, karena di sini kabelnya berlebih ya, ada 2 atau 3 kabel. Ini makan siang dulu lah kita teman-teman, pakai rebusan daun kates sama sambal belacan lah makan siang hari ini. Kita lanjut kerja lagi ya setelah makan siang. Ini yang saya maksud. Ini kan kabel ada merah, putih, biru ya. Yang biru itu AC. Jadi yang merah sama putih itu kapasitor. Yang merah sama putih kapasitor, yang biru AC. Jadi yang biru saya langsungkan ke colokan. Terus yang merah sama putih itu masuk ke kapasitor tuh, kaki kapasitor. Gitu dia. Jadi kita tinggal mencari kabel putar kanan putar kirinya melalui saklar atau timer pencuci. Jadi tinggal kita gabung aja itu. Larinya jadi 3 kabel ya, karena kan naik ke atas dia lagi, ke atas bagian atas. Itu dia merah sama kuning itu saya masukkan ke saklar timernya. Itu dia merah dan kuning itu masuk ke kaki kapasitor ya. Lalu yang biru kita jadikan AC. Itulah AC-nya nanti. Ini saya tes dulu proses mencucinya. Ini saya bikin proses pencuci dulu. Jadi putar timer dulu. Timer pencuci berfungsi dengan baik. Inilah proses awal ya teman-teman. Bila sudah proses awal pencucinya sudah bagus, sudah baik, kita lanjut ke bagian bukaan air, klep bagian bawah itu kan ada 2 kabel ya, ada 2 kabel. Jadi 2 kabel itu kalau kita langsungkan aja ke listrik, kita bikin colokan langsung ke listrik, itu pasti udah hidup dia klep bukaan airnya. Jadi kita gimana caranya, kita gunakan saklar. Jadi kalau menggunakan saklar, mudah-mudahan teman ngerti lah. Jadi saklar ini fungsinya untuk membuka klep.
Kalau bagian saklar masuk api ke bagian saklar, terus keluarannya ke bagian ujung klep. Yang satunya lagi dilangsungkan ke AC. Jadi ibarat kayak buat pemutus arus aja. Dan yang satunya biar hidup lampunya masukkan ke bagian negatifnya, digabungkan jadi satu. Jadi saklar bila ditekan lampu hidup. Tapi kalau nggak menggunakan lampu juga nggak apa-apa. Kabelnya 2 aja cukup. Nah, ini proses mengeringkan ya. Saya sudah tes. Tapi prosesnya harus dibuka dulu saklar bagian klep. Kalau sudah ada tanda klek, udah mentok, bukaan klepnya baru boleh putar bagian spin saklar pengeringnya yang 2 kabel ya. Kalau bisa sih api putaran timer spinnya kalau bisa nih diambil aja dari saklar bukaan air. Jadi spin putaran saklar pengeringnya tidak bisa berfungsi bila saklar tombol airnya tidak di on kan. Jadi kadang kan salah diputar anak-anak ya, pengeringnya dihidupin atau diputar, dia bisa berfungsi kalau saklarnya bila tidak di on kan. Tapi sebagai kunci kalau bisa untuk menghidupi spin pengering, ambil apinya dari saklar ya, dari saklar yang kita ambil airnya. Nah, ini udah proses bagian atas sudah saya rapikan, tinggal bagian bawah ya. Jadi nanti gambarnya juga saya kasih tahu. Ini saya bikinnya seperti itu. Ini pun pintunya saya fungsikan ya. Pintu bagian mesin cucinya saya fungsikan. Di pintu atas tuh kan ada saklar ya. Bila pintunya dibuka, saklarnya lepas. Jadi bagian proses mencuci di saat pintu dibuka dia mati. Jadi bisa juga nggak dipakai ya, bisa juga dipakai, tergantung maunya teman-teman gimana. Ini tapi saya tadi karena saya lihat saklarnya masih berfungsi, jadi ini bagian pencucinya saya putus bila pintunya terbuka. Saklar yang menuju timer pencuci itu terputus, jadi tidak berfungsi. Jadi di saat dibuka proses pencuci berhenti ya. Itu tinggal teman-teman ngerti lah, itu kan tinggal bagi aja mana yang diputus. Jadi sebelum masuk ke bagian ke bagian pencuci, kita melaluin pakai saklar pintu itu gitu. Jadi bisalah prosesnya kalau lagi nyuci dibuka dia mati. Tapi kalau proses mengering enggak ya, enggak saya bikin seperti itu karena bahaya nanti tiba-tiba pas lagi mutar dibuka langsung jepat rimnya atau klepnya terbuka. Jadi itu proses bahaya, saya nggak gunakan itu prosesnya. Jadi kalau bisa proses untuk kunci pintu biar mati di saat nyuci aja, di saat lagi ngeringkan atau buang air jangan pakai proses kunci bagian atas pintu dibuka. Nah itu nggak usah lah, itu beresiko nanti. Jadi kita abaikan aja lah kalau pas lagi ngeringkan, nggak usah pakai kuncian bagian pintu depan ya. Nah ini saya buka bagian klep air, udah hidup menyala, tinggal saya putar bagian saklar kering untuk timer keringnya. Jadi saya buka, dia tetap proses mengeringkan bisa ya, karena bahaya nanti kalau anak-anak model nggak ditengok-tengok bisa dibuka tutup dengan bagian itunya, bagian klepnya juga tiba-tiba bisa mati dan macet. Motor bisa tiba-tiba berhenti mendadak. Ini kan kalau seperti ini prosesnya tunggu berhenti dulu timernya sampai habis timer keringnya, sudah tabungnya berhenti baru ditutuplah saklar airnya. Jangan timernya belum mati saklarnya ditutup, itu bisa berbahaya, bisa tiba-tiba ngerem mendadak ya, bisa terjadi kerusakan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Bila mau ngeringkan buka saklarnya dulu, terbuka, habis itu putar ke spin keringnya, sudah berhenti spin keringnya dengan sendirinya, lalu boleh tutup klep airnya. Nah ini gambar yang saya maksud. Ini untuk proses manual, proses mencuci ya. Nah itu timer ya, timer kabel coklat tuh dilangsungkan ke AC. Itu keluaran kabel timer tuh masuk ke motor yang mengarah ke kapasitor ya.
Itu tadi gambaran kita kan di sini warnanya merah sama kuning. Jadi masuk ke kaki kapasitor itu ya. Nah, ini kapasitornya nomor 1, nomor 2. Nomor 1 warna merah, nomor 2 warna kuning. Inilah timernya yang masuk ke bagian kaki kapasitor untuk membalik arah putar kanan dan putar kiri. Sedangkan yang warna biru yang dari motor dilangsungkan aja ke colokan yang saya bikin tulisan AC itu. Nah, itu dilangsungkan ke colokan. Jadi yang colokan yang satu lagi kabelnya langsungkan masuk ke bagian spin, ke bagian pencuci, timer pencuci. Jadi ini saya gambar proses pencuci dulu. Nah, itu coklat AC ya, kabel merah kanan, kabel kuning kiri, putarannya maksudnya putar kanan dan putar kiri. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan bisa mengerti ya teman-teman ya gambaran saya ini. Nah, itu AC langsung masuk ke kabel biru itu ke motor, yang satunya arahkan ke timer pencuci. Jadi tinggal mengarahkan kaki kapasitor, dua kaki itu keluaran dari kabelan timer pencucinya ya, kabel merah sama kuning masukkan ke kaki kapasitor dua-dua itu, tapi jangan digabung, maksudnya dimasing-masingkan lah, kaki satu nama kaki nomor 2 itu dipisah ya, yang keluaran dari timer pencucinya. Inilah proses untuk menghidupkan manual pencucinya dulu. Jadi kalau proses ini sudah bagus, sudah baik, sudah berfungsi dengan baik, bisa kita lanjut dengan proses pembukaan klep ya, bukaan klep air. Ini saya ulang. Nah, ini dilangsungkan ya, yang kabel coklat mengarah ke timer saya langsungkan, lalu yang keluaran merah sama kuning saya arahkan ke kaki kapasitor, dua kaki itu. Sekarang ini untuk bukaan klepan air ya, klep air buangan. Itu kan di bawah itu ada klep air yang dua kabel ya, dua kabel bila dikasih arus dia itu menarik. Nah, menarik seperti itu. Jadi kalau itu pun dikasih colokan langsung pasti berfungsi dia itu klepnya kalau tidak rusak. Jadi ini kita tinggal memutus dan menyambung dengan menggunakan saklar. Nah, itu saklar yang saya maksud itu ada 3 kaki. Jadi 3 kaki itu pemutus arus, yang bagian 1 2, yang bagian sebelahnya itu untuk kabel lampu ya. Nah, yang kuning tuh, plat kuning itu untuk netral ya, untuk badan lah kok dibilang. Jadi yang kaki 2 itu untuk pemutus arus apinya. Jadi lampu itu, guna lampu itu di kaki yang warna kuning itu, plat kuningan itu. Jadi itu dikasih negatif itu. Kalau yang di nomor 1 2 itu dikasih api masuk sama api keluar untuk menghidupkan klep airnya. Jadi caranya seperti itu. Ini sama aja seperti buat saklar seperti biasalah, positif negatif. Yang kita putus itu apinya ya, positifnya. Jadi kayak kita buat rangkaian lampu biasa kayak mana kan. Nah, jadi kalau misalnya klep itu dikasih colokan arus langsung dia bakalan hidup. Tapi kalau mau digunakan saklar tinggal kita putuslah apinya gitu. Saya gunakan apinya. Saya gunakan apinya masuk ke saklar, terus keluarannya masuk ke klep air. Terus menariklah dia, dan bagian negatif lampu yang disaklar saya sambungkan langsung ke bagian colokan listrik. Ini proses buka air ya, klep buka air. Nah, ini untuk proses selanjutnya. Setelah buka air, klepnya terbuka, kita sambungkan ke spin ya, ke bagian saklar timer spin untuk menghidupkan pengeringnya. Jadi kita nanti setelah saklar air ini berfungsi dengan baik, dia jaraknya kalau nggak salah sekitar berapa detik lah sampai dia mentok ketarik, barulah kita boleh putar saklar spinnya ya. Saklar spinnya itu kan timernya cuma isi 2 aja kakinya. Jadi ini yang saya maksud, ambil apinya kalau bisa dari saklar yang membuka air. Jadi sebelum masuk ke bagian saklar spin, dia disuplai dari saklar buka air ya. Jadi di saat buka air sudah berfungsi, diambillah jalur tengah itu mengarah ke bagian kaki timer spin, agar spin itu berfungsi bila
saklar dihidupkan. Tapi kalau tombol air tidak dihidupkan, spin tidak akan berfungsi. Itu bagian kuncinya lah kalau saya maksud. Jadi spin boleh dihidupi di saat saklarnya di-on-kan, gitulah. Nah, kalau ini tinggal ngambil api aja, dan negatifnya juga harus sudah dilangsungkan ke bagian motor. Apinya aja diambil. Itu kan kabel yang keluaran tuh ada kuning ya. Nah, itu tinggal kita kaki mana, kaki nomor 2 apa kaki ke satu. Biasanya putarannya beda dia. Kalau dia kaki kedua dia muternya muter bawah aja, dindingnya nggak ikut mutar, berarti kita salah sambung kaki. Nah, kita tes ke kaki yang sebelahnya lagi sampai dia hidup, bagian dindingnya bergerak. Jadi terkadang warna kabel tidak bisa menentukan ya putar kanan atau putar kirinya. Jadi di saat kita mau menghidupkan pengering, kita tes aja dulu. Yang cocoknya dia putarannya kemana. Kalau kita taruhkan ke kaki nomor 2, putarnya benar enggak, dindingnya bergerak enggak. Kalau tidak, kita pindah ke bagian kaki yang satunya. Semoga teman-teman bisa mengetahui gambaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.